Hello, good morning, selamat pagi, apa kabar semua? Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita selalu diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa kembali lagi belajar secara online. Oke, hari ini kita masih dengan tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri, masih dengan subtema 3 juga, lingkungan sekolahku. Hari ini kita akan bahas pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menggunakan ungkapan perintah pada poster. Siswa dapat mengukur, mengurutkan, dan membandingkan berat benda dengan alat ukur yang tidak baku. Siswa dapat menjelaskan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Siswa dapat membuat percakapan menggunakan ungkapan perintah. Buka buku penanya halaman 151 ya. Nah, kita lihat di sini ada pembelajaran 5 ya, mengungkapkan menggunakan ungkapan perintah pada poster. Ingat kembali tentang ungkapan perintah. Ungkapan perintah dapat perintah berisi permintaan untuk melakukan sesuatu ya. Ungkapan perintah bisa disampaikan lewat secara lisan ataupun tertulis. Ungkapan perintah dalam bentuk tertulis dapat kita temui pada poster ya. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan ya. Ingat tadi perintah berisi permintaan. Ungkapan perintah berisi permintaan untuk melakukan sesuatu ya. Perhatikan contoh poster di samping. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan gambar sesuai dengan tema ya. Kita tentukan gambar sesuai dengan tema. Misalnya tema kebersihan, berarti gambarnya cari tentang kebersihan. Yang kedua, tentukan pesan yang akan disampaikan. Apa pesannya tentang kebersihan ya. Yang ketiga, buat pesan dalam bentuk kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Ingat, kata-katanya harus singkat, jelas, dan menarik. Jangan kepanjangan. Kalau kepanjangan nanti kita malas membacanya. Kita lanjut lagi ke halaman 152 dan 153 ya. Kemudian tulis dengan huruf yang jelas ya. Tadi tentukan tema, gambar ya, kemudian kata-kata yang menarik, singkat, dan jelas ya. Kemudian tulisannya jelas, kemudian warna gambar yang menarik. Jadi bikin menarik seseorang untuk membacanya ya. Agar pesan pada poster dapat dibaca, poster sebaiknya dipasang di tempat yang ramai ya. Jadi poster itu dipajang di tempat-tempat yang ramai yang dilalui banyak orang ya. Dengan penampilan yang menarik, orang pasti tertarik untuk melihatnya dan membacanya. Oke, lihat di sini ada produk ya, kinerja produk ya, nanti aja kita kerjakannya. Sekarang kita coba latihannya. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat sebuah poster yang menarik ya. Tadi ya kalian sudah sebutkan. Yang kedua, tuliskan sebuah kalimat poster berisi ungkapan perintah untuk menjaga kebersihan. Ayo coba kalian buat ungkapan perintah untuk menjaga kebersihan. Kita lanjut lagi ya. Mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur yang tidak baku ya. Ayo kita mengukur dan membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku ya. Satuan tidak baku masih ingat ya, gunakan benda-benda lain ya. Gunakan benda-benda lain yang lebih ringan ataupun yang lebih kecil dari benda yang akan kita ukur ya, yaitu kita bisa sebut sebagai satuan tidak baku. Perhatikan contoh berikut. Yang A, kita lihat buku matematika diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus ya. Kita gunakan pensil dan penghapus alat ukur tidak bakunya. Ternyata setelah ditimbang berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil. Jadi kita membutuhkan banyak 10 pensil untuk menimbang sebuah buku matematika. Kita lihat lagi yang kedua, berat buku matematika jika menggunakan penghapus, 6 penghapus yang kita butuhkan ya. Bisa nggak kita bandingkan? Nggak bisa ya, karena di sini satuan tidak bakunya berbeda. Ini pensil, ini penghapus. Jadi kita tidak bisa membandingkan ya. Yang kemudian yang B, buku tulis diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Kita lihat berat satu buku tulis ya sama dengan 8 pensil. Kemudian di sini berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus ya. Jadi buku ketika ditimbang dengan pensil membutuhkan 8, ketika ditimbang dengan penghapus membutuhkan 4 penghapus ya. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan buku matematika dan buku tulis, baru kita bisa nih, karena satuannya sudah sama nih, pensil sama pensil. Kemudian ini penghapus dengan penghapus, baru kita bisa bandingkan. Buku matematika dan buku tulis diukur beratnya dengan 2 satuan berbeda. Untuk membandingkan berat
berat benda kita harus menggunakan satuan yang sama. Ingat tadi ya, satuannya harus sama kalau membandingkan. Ini penghapus, ini pensil, nggak bisa kita bandingkan. Kemudian berat satu buku ya, tadi kita sudah jelaskan tidak dapat dibandingkan ya. Berdasarkan perbandingan di atas, buku matematika lebih berat dari buku tulis. Nah ini ya, kita lihat ini kan pakai pensil ya, satuannya bisa kita bandingkan. Ya ternyata buku matematika lebih berat dari buku tulis ya. Di sini buku tulis 8, di sini buku matematikanya 10. Kemudian kita lihat lagi, ternyata berat buku matematika lebih berat dari buku tulis ya, sama ya di sini ya. 6 penghapus, ini 4 penghapus. Oke, kita lanjut lagi. Bu penanya halaman 154 dan 155. Perhatikan gambar berikut. Coba kita bandingkan ya. Buatlah dua perbandingan yang tepat berdasarkan setiap gambar di atas. Contoh, satu botol titik-titik dari satu buku. Nah, ini satu botol dengan ini ya. Nah, dengan kaleng, karena ini satuan bakunya sama. Kemudian untuk atau satu buku titik-titik satu botol, bisa dibulak-balik ya. Jadi apa dulu yang diminta? Kalau botol berarti kamu bandingkan dengan kaleng ya. Kemudian kita lihat lagi dua perbandingan ya. Kita lanjut ya, mengurutkan berat benda. Perhatikan contoh pengurutan berat 3 benda pada gambar berikut ya. Kita lihat di sini ada 3 benda. Dari hasil pengukuran ternyata berat tas sama dengan 7 bola kasti. Berat 4 pensil 1 bola kasti, berat 1 kamus 3 bola kasti ya. Berdasarkan hasil di atas dapat kita simpulkan ternyata berat benda yang paling berat di sini tas ya. Yang kedua, apa yang kedua? Iya, buku ya. Kemudian kamus ya. Yang ketiga adalah tempat pensil. Nah, ini baru kita bisa urutkan karena kenapa? Ini satuan bakunya sama ya, menggunakan bola kasti. Oke, di sini ada kinerja praktek. Itu bisa dilakukan di rumah sendiri. Boleh kalian coba ya di rumah. Nah, ibu minta kalian kerjakan, ayo berlatihnya ya. Ini kita lihat di sini pakai balok satuan tidak bakunya ya. Kamu tulis berat satu piring berapa balok, kemudian satu gelas berapa balok, satu mangkok berapa balok, baru kalian urutkan benda ya dari yang terberat. Ini juga sama, kalian lihat dulu ya satuan tidak bakunya apa, kalian tulis, baru kalian bisa mengurutkan. Oke, lanjut lagi. Halaman 157, menjelaskan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Masih ingat dengan sila ketiga Pancasila ya? Ya, simbolnya adalah pohon beringin. Pohon beringin melambangkan bahwa rakyat bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Oke, manakah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Beri pendapatmu, lingkari S jika setuju atau TS tidak setuju. Nah, tugas kalian adalah melingkari S atau TS. S setuju, TS tidak setuju. Saling menghargai sesama teman, setuju atau tidak setuju ya, kamu lingkari sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua, mengutamakan persatuan dengan semua teman. Ayo dilingkari, mana yang dilingkari S atau TS ya. Yang ketiga juga sama, kalian baca. Yang keempat nanti kalian baca lagi. Yang kelima, keenam dan ketujuh kalian baca. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 158. Ingat kembali ciri-ciri ungkapan perintah yang telah dipelajari sebelumnya. Ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru ya. Ini tanda seru seperti I terbalik. Ungkapan perintah dapat ditulis dengan akhiran lah ya. Ungkapan perintah juga dapat dimulai dengan kata tolong agar terdengar lebih santun. Coba kita lihat di sini ada cerita ya. Hari ini Mei, Komang dan Fitri akan melaksanakan tugas piket bersama. Saat Mei dan Komang datang, Fitri sedang menyapu lantai kelas. Fitri meminta Mei untuk mengelap kaca jendela kelas. Fitri meminta Komang untuk membuang sampah. Buatlah percakapan menggunakan ungkapan perintah. Nah, coba kalian buat ya sebuah percakapan ya menggunakan kalimat perintah. Nanti ini ibu ambil sebagai nilai praktek. Oke, sekarang kita lihat halaman 159. Ini soal subtema 3, nanti kalian kerjakan sampai halaman 160. Kita lanjut lagi ke tematiknya 1F ya, halaman 76, 77. Oke. Di sini ada
keterangan tentang poster ya. Poster tadi biasanya itu berisi gambar dan kalimat ajakan atau perintah ya. Misalnya poster pada gambar berikut kita lihat ya, warnanya menarik, gambarnya juga menarik, kata-katanya simple ya, tidak panjang ya, singkat dan jelas. Nah, kita lihat lagi di sini ada halaman 77. Di sekolah Nina sampah dipilih dan dipisahkan. Ada sampah sisa makanan, daun kering, plastik, kertas, logam, dan kaca. Sampah sisa makanan dan dedaunan dapat dibuat kompos. Sampah lainnya dibuat daur ulang. Kita lihat, ayo membandingkan berat sampah yang dikumpulkan. Nah, ternyata dari sampah-sampah tersebut kita bisa menimbang ya, dan kita bisa membandingkan. Ini sampah apa nih tadi, kertas ya. Ternyata beratnya berapa balok nih, kalian bisa hitung ya, berapa balok yang dibutuhkan, kemudian bola kasih yang dibutuhkan. Nanti kalian coba isi ya. Kemudian di sini ada sampah plastik, berapa balok yang dibutuhkan, bolanya berapa bola yang dibutuhkan. Nanti kalian isi ya di sini, berat sampah plastik berapa balok yang dibutuhkan ya. Kemudian lanjut lagi, sampah yang paling berat setelah kalian ukur ya, kalian timbang menggunakan satu tidak baku, baru kalian tahu mana yang paling berat sampahnya. Kemudian sampah yang paling ringan apa ya. Kita lanjut lagi ke halaman 78. Coba kalian kerjakan, ayo berlatih. Tulis kalimat poster yang sesuai dengan gambar. Coba kalian buat singkat dan jelas ya. Kemudian yang kedua, ingat poster menggunakan kalimat perintah atau ajakan boleh kalian tulis. Meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Isilah titik-titik sesuai gambar, diisi lagi ya. Di sini kalian timbang dulu membutuhkan banyak balok berapa. Kemudian ada bola juga ya, nanti kalian isi seperti tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 79. Masih dengan mengukur dengan satuan tidak baku sama ya. Nanti kalian tugasnya mengisi. Kalian lihat dulu ya, menggunakan balok dan apa ini, kotak ya, kardus ya. Nanti kalian lihat, timbang, baru kalian bisa mengisinya. Dan kita lanjut lagi. Di sini menjaga kantin selalu mengingatkan siswa untuk tertib. Amati gambar berikut. Susunlah kata-kata dalam balon kata sehingga menjadi kalimat perintah yang tepat. Nah, coba kalian buat kalimat perintah dari kata-kata yang belum tersusun dengan rapi, sesuai dengan gambar ya. Kemudian yang kedua juga sama, buat kalimat perintah. Ingat, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru atau lah ya. Kemudian kita lihat ya, kata perintah itu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, kita lanjut lagi ke halaman 81 ya. Di sini ada potongan puzzle ya yang belum tersusun. Ini berisi tentang susunan sila ketiga Pancasila. Coba kalian susun. Ini 1 2 3 4, nomor 1 adanya di mana? Apa di sini ya? Apa di sini? Nanti kalian tulis angka-angkanya saja. Oke, lanjut lagi ke halaman 182. Kerjakan soal berikut, tuliskan urutan benda berikut yang paling ringan. Nah, dari gambar kita bisa mengetahui ya, walaupun tidak ditimbang kita bisa mengetahui mana sih yang lebih ringan, mana yang lebih berat ya. Nanti kalian tulis angka-angkanya 1 2 3 4 ya, dari yang paling ringan. Yang kedua, tuliskan kalimat perintah dengan kata berikut. Coba buat kalimat perintah dari kata sampah, kelas, tanaman ya. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Oke, jadi pembelajaran selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.